Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan sempat, ya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melakukan kegiatan yang insya Allah bermanfaat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada kita semua. Teman-teman semua, pada kali ini ya saya akan membahas tentang sebuah framework pengembangan aplikasi berbasis bahasa pemrograman PHP yang bernama YII 2. Untuk menyingkat waktu, mari kita mulai pembahasan kita kali ini dengan mengenal apa itu framework, terutama framework YII 2. Baik teman-teman, pada pembelajaran kali ini kita akan mengenal bagaimana atau apa itu framework YII 2. Ini adalah tujuan pembelajaran kita adalah melakukan pengenalan terhadap framework YII 2. Sebelum masuk apa itu framework YII 2, mari kita definisikan terlebih dahulu apa itu framework. Nah, ini adalah referensi ya teman-teman, ada di https://framework.com. Ini adalah sumber utama pembelajaran kita ya, karena di dalam alamat tersebut nih, alamat yang ini, itu ada penjelasan tentang semua seluk-beluk tentang YII framework. Kemudian karena kita menggunakan PHP, maka ketika nanti akan kita melakukan pengkodingan yang menggunakan YII framework, butuh referensi, maka kita bisa lihat di dalam link yang kedua ini adalah php.net. Selanjutnya ada pembelajaran-pembelajaran yang lain ya yang sering saya pakai atau referensi yang bagus itu ada di W3 School gitu ya. Nah, ini tentang PHP. Kalau yang keempat ini tentang framework CSS-nya ya. Jadi nanti kita ketahui bahwa YII Framework 2 itu menggunakan 3 komponen utama ya, yaitu PHP, kemudian untuk CSS-nya itu menggunakan Bootstrap, ya, terutama Bootstrap 4 nanti ya, karena kita akan menggunakan template yang menggunakan Bootstrap 4. Kemudian ini masih menggunakan jQuery ya teman-teman ya. Kemudian kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, ada pertanyaan dan segala macam, itu bisa ke stackoverflow.com. Oke, apa itu framework teman-teman? Framework adalah struktur dasar yang mendukung pengembangan sebuah sistem. Jadi berbeda dengan ketika kalian melakukan pemrograman menggunakan bahasa aslinya ya, misalnya PHP aslinya sebelum membuat framework, atau ada istilah dengan nama PHP natif gitu ya. Itu nanti kalian akan mengalami banyak kendala ya. Kendala-kendala yang justru akan mempersulit kita dalam membuat aplikasi yang skala produksi gitu ya. Kemudian ada CSS framework ya teman-teman. Jadi framework itu macam-macam ya teman-teman ya. Ada di framework pemrogramannya sendiri ya. Kemudian ada di framework untuk mengatur tampilan. Karena seperti kita tahu di dalam pemrograman berbasis web ya, untuk menampilkan tampilan di dalam browser yaitu digunakan CSS. Jadi kalau kalian nanti buka-buka ya di dalam web browser itu ada 3 komponen utama ya teman-teman ya. Yang pertama adalah HTML, yang mana dia akan membuat struktur dari tampilannya gitu ya. Kemudian CSS framework atau CSS-nya ya, Cascading Style Sheet-nya itu yang untuk memformat bagaimana struktur HTML tadi itu ditampilkan di dalam web browser. Kemudian untuk interactivity-nya yaitu digunakan JavaScript. Karena sebenarnya browser itu yaitu berjalan di atas JavaScript.
gitu ya. Jadi 3 hal itu nanti akan berkolaborasi sehingga si YII2 ini gitu ya teman-teman, si framework ini YII2 ini dia, menggabungkan 3 framework tersebut. Ya, jadi menggabungkan HTML, CSS, dan JS. Ya, untuk back-end-nya sendiri gitu ya, untuk, merubah agar tampilannya itu dinamis, dia bisa berkolaborasi dengan, database gitu ya, itu digunakan bahasa pemrograman PHP. Kemudian, YII2 ini ya teman-teman, ini merupakan web framework yang dia full stack, menggunakan desain pattern MVC. Jadi ada model, view, dan controller. Nanti kita bedah ya, bagaimana YII 2 ini akan mengaplikasikan ya, atau menerapkan pola desain MVC ini. Ya, strukturnya bagaimana, kemudian cara membagi mana proses bisnis, mana tampilan, kemudian mana yang mengatur rute gitu ya. Nanti menggunakan pola desain yang MVC seperti ini. Kemudian perlu teman-teman ketahui ya, di luar sana itu banyak web framework ya teman-teman ya, tergantung dari bahasa pemrogramannya. Nah, YI2 ini menggunakan PHP ya. Ada juga Laravel atau CodeIgniter itu juga menggunakan PHP. Kemudian sekarang yang sedang populer itu framework JavaScript ya. Jadi dulu itu teman-teman ya, itu JavaScript itu dia fokus hanya ke front end saja ya, tidak full stack. Jadi JavaScript itu tidak jalan di server. Ya, jadi hanya jalan di web browser. Jadi ada di posisi klien gitu ya. Seiring dengan berjalannya waktu ya ada sebuah framework JavaScript ya namanya Node.js. Dia memungkinkan menggunakan pengkodingan ya atau menggunakan teknik coding menggunakan JavaScript, tetapi dia jalan di server. Makanya nanti berkembang juga ada Next.js atau Express.js. Kemudian selain itu juga ada Java ya teman-teman ya. Java ini adalah pionir bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Ada juga ya, itu framework Java, itu namanya salah satunya adalah Play ya, atau Spring yang sering dipakai gitu ya. Kemudian untuk bahasa pemrograman Python, itu ada framework yang terkenal adalah Flash. Jadi bahasa pemrogramannya kan bisa menggunakan apa aja gitu kan. Masing-masing punya kelebihan dan mempunyai kekurangan. Pada prakteknya di dunia nyata nanti ya di dunia kerja itu bahkan nanti kita bisa menemukan beberapa aplikasi dia menggunakan gabungan dari framework-framework tersebut ya, gabungan beberapa bahasa pemrograman karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Oke, apa sih keuntungan menggunakan framework ini teman-teman? Yang pertama adalah dia mencegah perulangan coding di antara proyek-proyek. Jadi framework ini dia memberikan sebuah ya sebuah rancangan gitu ya, sehingga ketika kita menggunakan satu komponen yang mirip ya atau yang sama itu kita tidak melakukan pengkodingan dari awal. Cukup menggunakan komponen-komponen tersebut. Kemudian kalau framework-nya adalah MVC ya teman-teman ya, karena dia sudah menerapkan framework CSS juga, maka dia akan memanfaatkan desain responsif sehingga websitenya mampu beradaptasi pada ukuran layar yang bermacam-macam. Misalnya pada smartphone, tablet, desktop, dan sebagainya. Kemudian keuntungan berikutnya adalah memastikan konsistensi pada rancangan dan kode di antara proyek-proyek dan di antara pengembang. Jadi kalau kita sudah terbiasa menggunakan framework, maka ketika kita berkolaborasi dengan yang lain, ya, maka kita menggunakan bahasa desain yang sama. Karena kita menggunakan bahasa desain yang sama, maka pengembangannya juga akan lebih cepat, lebih mudah di-maintain, gitu ya. Kolaborasinya juga akan lebih lancar ya, lebih halus lagi, lebih smooth. Karena semua memiliki standar yang sama. Kemudian yang keempat adalah karena kita tinggal memakai komponen ya, tidak melakukan pengkodean dari awal, maka efeknya adalah akan mempercepat dan mempermudah pengembangan sistem informasi yang baru. Ya, jadi pentingnya kalian menggunakan framework ya seperti ini gitu ya teman-teman ya, dibanding kalian menggunakan yang
natif misalnya ya. Kemudian ada lagi nih, keuntungan yang kelima adalah menjamin tingkat keamanan sistem informasi. Karena framework ini sudah didesain sedemikian sehingga ya, salah satunya adalah di tingkat keamanannya, dia sudah, mencapai titik tertentu ya. Jadi tingkat keamanan yang sederhana itu sudah diatasi. Misalnya seperti, SQL injection ya, atau cross-site scripting. Nah, ini yang sering terjadi dan sering kita tidak sadari ya ketika kita menggunakan, eee, misalnya bahasa pemrograman yang natif, itu tidak kita tangani. Di framework ini sudah ditangani ya. Jadi nanti ada beberapa modul yang memang menangani, input dari user ya, sehingga usaha dari user untuk melakukan atau menerjang keamanan atau menerobos keamanan, itu akan dapat diatasi. Kemudian keuntungan berikutnya adalah memastikan kompatibilitas antar peramban. Jadi browser kan macam-macam ya, jadi si framework juga akan coba mengatasi itu semua. Kemudian meningkatkan kolaborasi antar pengembang akan bekerja dengan cepat dan harmonis. Kemudian terakhir adalah memudahkan pengembang baru untuk beradaptasi dengan cepat. Karena misalnya ya ada pengembangan aplikasi ya, tiba-tiba ada perlu tambahan pengembang gitu ya. Developernya ditambahkan. Kalau developernya itu sudah paham tentang frameworknya, maka nanti dia akan berbicara dengan bahasa desain yang sama. Sehingga tidak perlu mempelajari lagi pola-pola dari pengembang-pengembang yang sudah ada. Dia tinggal menyesuaikan diri aja, ditugaskan di bagian mana. Namun demikian ya teman-teman, framework ini juga memiliki beberapa kerugian, ya, terutama adalah di dua hal ini, yaitu menyebabkan server bekerja dengan lebih berat karena adanya server overhead. Ya, jadi memang agar ya framework ini berjalan dengan terstandar gitu ya, itu dibutuhkan semacam metadata gitu ya. Lah metadata ini yang menjadikan adanya server overhead. Jadi ditambahkan ya dari yang apa namanya sebenarnya tidak diperlukan tetapi ditambahkan agar si framework ini bisa bekerja dengan baik. Tetapi ini bisa diatasi ya teman-teman ya. Nanti kita bisa menggunakan teknik eh, yang disebut sebagai caching gitu ya. Jadi kita buat semacam cache ya, cache itu tembolok gitu ya, tempat penyimpanan sementara dari data-data tersebut ya. Sehingga ketika kita load itu tidak perlu misalnya dihitung dari awal gitu atau diproses dari awal lagi. Nah, kemudian kerugian yang kedua itu adalah dari sisi learning curve-nya ya. Jadi ketika kita belajar framework gitu ya, kita butuh waktu teman-teman ya. Gitu ya, butuh waktu karena memang framework ini juga diintroduce oleh banyak orang, tidak kita buat sendiri juga. Oke, kita bahas tentang Bootstrap ya teman-teman. Jadi YI2 ini menggunakan CSS framework. Jadi nanti kita tidak perlu memikirkan lagi bagaimana mendesain CSS-nya ya. Jadi nanti kita gunakan yang Bootstrap saja ya. Dan secara built-in memang sudah menggunakan Bootstrap. Uh, secara praktek sih nantinya ya, itu bisa kita gunakan framework CSS yang lain ya. Kalau kalau mau ya tinggal kita sesuaikan saja. Mungkin sekarang yang sedang populer itu ada Tailwind ya, atau Vue ya. Vue tulisannya Vue ya. Bacanya apa? Vue kali ya. Itu bisa sih diintegrasikan, cuma secara natif ya, secara lahir gitu ya, bawaan lahir itu YII2 ini menggunakan framework CSS Bootstrap. Jadi Bootstrap ini teman-teman adalah framework CSS ya yang tampilannya itu mirip dengan Twitter gitu ya. Jadi memang sama Twitter ini pola desainnya tampilannya itu ya itu dibuat open source gitu ya. Nah, ini ada keuntungan Bootstrap ya, dia mudah digunakan ya karena ya kita hanya cukup mengerti sintaks-sintaks di HTML dan CSS saja ya, dan kita tidak perlu membuat dari scratch ya dari awal. Kemudian yang
utama itu dia pendekatannya adalah mobile first. Maksudnya adalah desain yang dibuat menggunakan Bootstrap ya, itu sedemikian dibuat itu agar layak dibuka di dalam perangkat mobile ya, seperti smartphone atau tablet. Ya, tentunya dia responsif ya, karena memang tablet sama smartphone itu layarnya berbeda-beda gitu ya. Eee, Lain dengan desktop ya yang rata-rata layarnya sama. Kemudian dia, yang membuat, YI2 itu kompatibel antar perambahan itu karena menggunakan Bootstrap. Ini gambaran Bootstrap ya teman-teman ya. Jadi, di dalam Bootstrap itu dia sebenarnya komponen base ya. Jadi dia berbasis komponen, misalnya kalau kita ingin membuat button ya, kita tinggal panggil aja kelasnya ya, kelas button gitu ya. Jadi kita tidak membuat button itu nanti CSS-nya seperti apa. Kemudian di Bootstrap juga ada JavaScript-nya teman-teman, ini untuk interactivity, seperti misalnya kita nanti membuat, apa ya, banner gitu ya, membuat akordeon gitu ya, atau biar tampilannya itu ngikutin interaksi dari user, maka dibutuhkan JavaScript juga. Tapi semua sudah tersedia ya teman-teman. Nanti kita secara garis besar akan tahulah bagaimana penerapan Bootstrap di dalam framework YII-nya. Kalau kalian download Bootstrap gitu ya, nanti akan muncul seperti ini ya. Tapi nanti di YII 2 Bootstrap-nya sudah dimasukkan ke dalam vendor ya. Kita tinggal panggil aja menggunakan aset. Ya, nanti kita lihat ya, sehingga ketika kita menggunakan YI2 nanti kita tinggal fokus ke proses bisnisnya. Ke mana, ke SOP-nya ya, ke standar operation procedure-nya. Jadi tidak mempelajari yang apa ya, yang ya seperti ini CSS-nya. Tapi ya walaupun seperti itu kalian perlu tahu ya, tapi nanti sambil jalan ya teman-teman ya. Jadi kita sengaja langsung meneruskan diri ke dalam framework agar kalau misalnya ada yang kita kurang paham di bagian JavaScript-nya ya nanti kita bisa explore tersendiri gitu ya. Karena ketika kita membuat satu aplikasi yang production ya, yang level production itu sebenarnya banyak yang terlibat gitu ya. Kalian tidak hanya bergantung pada satu bahasa pemrograman saja. Kalian bisa bergantung ke yang lain-lain. Nah, nanti ubur rampenya bisa kalian pelajari tersendiri. Oke, sekarang framework YI2 itu sendiri apa ya teman-teman ya? Jadi framework YI2 ini ya di dalam YII framework-nya dia disebutkan ya secara gamblang ya. YII2 ya, YII itu ya is a high performance component based PHP full stack or MVC web programming framework for rapidly developing modern web application. Jadi YII2 ini dirancang dia memiliki kinerja sangat tinggi ya teman-teman. Kemudian dia berbasis komponen, kemudian dia full stack ya menggunakan pola desain MVC. Tujuannya apa? Untuk membuat aplikasi berbasis web ya, web modern gitu ya, secara cepat. Kuncinya di sini nih ya, for rapidly. Jadi dia cepat ya, memang tujuannya adalah itu. Kemudian disebutkan juga bahwa YI2 merupakan framework berbasis object oriented programming ya, menggunakan Bootstrap, CSS framework dan jQuery. Ya, jadi nanti bahasa pemrograman yang dipakai itu ya, itu ada JavaScript, CSS, dan PHP ya. Tentunya HTML juga masuk, cuma HTML kan hanya sebagai struktur saja ya, sebagai skeletonnya aja, sebagai kerangka dari semua aplikasi yang jalan di atas web browser. Nah, kemudian YI2 ini memiliki dua template ya, MVC yang direkomendasikan yaitu basic dan advance. Nanti kita juga akan yang akan kita pelajari ya itu nanti adalah yang advance-nya ya teman-teman ya. Jadi YI2 itu diterapkan bisa menggunakan struktur ya nanti struktur terserah kita gitu ya. Cuma nanti untuk mempelajari agar lebih mudah
kita gunakan salah satu template ya, terutama template yang advance. Dan nanti kalau kalian sudah tahu banyak tentang YI2, kemudian sekarang kan zamannya RESTful API ya teman-teman ya. Jadi YI2 itu bisa dijadikan full backend menggunakan teknik RESTful API ya. Nanti front end-nya bisa kalian gunakan mungkin menggunakan React ya atau yang lainnya gitu ya. Nanti untuk back end-nya bisa menggunakan YI2. Jadi cara pemakaiannya juga akan mirip dengan MVC ya. Cuma karena kita ingin menggunakan YI2 untuk membangun aplikasi yang utuh, maka kita akan gunakan template yang MVC ini. Oke, ini kelebihan dari YI2 ya. Menggunakan arsitektur MVC, Model View Controller. Nah, ini arsitektur yang cukup populer ya, karena dia memisahkan ya antara proses bisnis ya, kemudian dengan tampilan gitu ya, dengan routingnya. Nah, nanti kita pelajari ya MVC DI2 itu gimana. Kemudian dia memiliki filosofi kode harus ditulis sesederhana mungkin namun tetap elegan ya. Kemudian YI2 dirancang tidak over design sehingga fleksibel ya. Fleksibel banget ini si YI2. Kemudian dia merupakan full stack framework. Jadi memiliki query builder ya, kemudian memiliki active record untuk koneksi ke basis data. Basis data nanti bisa apa aja ya, bisa relational ataupun yang NoSQL. Kemudian YI2 ini juga mendukung RESTful API ya. Kemudian dia memiliki caching multi-tier ya. Jadi mau ditaruh di mana cachingnya, itu bisa kita tentukan. Ini untuk mempercepat loading time-nya ya teman-teman semua ya. Kemudian sangat mudah ditingkatkan ya atau dikembangkan gitu ya. Kemudian komponen dan modul-modul pihak ketiga itu sangat banyak ya. Kemudian yang digarisbawahi sama pengembang YI2 ini adalah dia berkinerja tinggi ya teman-teman ya. Jadi high performance is always a primary goal of YII. Nah, kemudian yang paling menarik bagi kita adalah dia gratis selawase ya. Jadi selamanya gratis. Tapi saran saya ya, kalau kalian dapat project yang dia menghasilkan uang, silakan bisa melakukan donasi agar pengembangan YII tetap berjalan. Oh ya, sebagai informasi ya, sekarang sedang dikembangkan YII 3 ya, yang kayaknya sih mau dirilis sebentar lagi. Cuma ya karena memang ini adalah proyek keroyokan ya, tidak ada perusahaan besar yang membackup di belakangnya, maka ya perkembangannya agak pelan ya. Tapi malah justru ini menjadi keunggulan YI2 ya. Jadi YI2 itu terkenal dia framework-nya tidak cepat berubah gitu ya. Kemudian tekniknya juga masih sama ya dari awal sampai akhir, baik menggunakan PHP 7 ya, PHP 7, PHP 8 ya sekarang itu masih tetap sama. Oke, saya rasa itu ya teman-teman pertemuan kita yang pertama ya. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.